Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Budiarti. Saya akan mempresentasikan tentang resum materi AKL 1. Yang pertama tentang persekutuan. Persekutuan adalah suatu gabungan dari dua individu atau lebih untuk memiliki dan menyelenggarakan suatu usaha secara bersama dengan tujuan untuk memperoleh laba. Dasar hukum pengaturan persekutuan komandir. Persoalan firma diatur dalam pasal 16-35 KUHD. Persekutuan komandir diatur dalam pasal 19-21 KUHD. Ciri-ciri yang pertama dijalankan dengan hak kepemilikan bersama, kedua memiliki jangka waktu tertentu, ketiga tanggung jawab tidak terbatas, keempat memiliki suatu bagian atau hak di dalam persekutuan. Macam-macam persekutuan. Ada persekutuan perdagangan, jasa-jasa umum, terbatas, saham, gabungan. Perusahaan yang tidak berbadan hukum, ada firma, ada CV. Perusahaan yang berbadan hukum, PT, koperasi, yayasan, BUMN. Yang selanjutnya adalah likuidasi persekutuan. Likuidasi adalah berhentinya kegiatan operasi perusahaan secara keseluruhan dengan menjual seluruh atau sebagian aktiva perusahaan, membayar suatu hutang dan sisanya dibagikan kepada para sekutu dengan rasio laba atau rugi. Proses likuidasi ada 1. Rekening-rekening pembukuan dilakukan penyesuaian dan penutupan, kemudian laba atau rugi selama periode dipindahkan ke rekening modal masing-masing. Yang kedua, aktiva dilakukan menjadi kas. Jika kas telah dibagikan, maka terlebih dahulu dibayar kepada kreditur. Cara-cara pembagian kas likuidasi. Yang pertama, likuidasi sekaligus adalah likuidasi yang pembagian kas dilakukan serentak karena realisasi non-aktivanya sekaligus. Likuidasi bertahap atau berangsur, yaitu likuidasi yang dilakukan sesuai persediaan kas walaupun realisasinya belum tuntas. Untuk selanjutnya, konsinyasi. Konsinyasi adalah suatu bentuk kerjasama dalam penjualan produk yang dilakukan oleh pemilik barang dengan penyalur. Pemilik barang namanya konsinyor, penyalur barang namanya konsinya. Manfaat bagi pemilik barang: menghemat biaya pelayanan dan penambahan tenaga kerja, lebih fokus pada penyediaan produk, memperluas pasar dan menghemat biaya promosi. Manfaat bagi penyalur barang: resiko kerugian relatif kecil, stok produk bertambah, mendapatkan keuntungan tanpa mengeluarkan modal. Kerugian bagi pemilik barang: strategi pemasaran kurang tepat, resiko kerugian cukup rentan, uang tidak dapat langsung diterima. Kerugian bagi penyalur barang: merawat dan menjaga barang dengan benar. Syarat melakukan konsinyasi: menentukan jumlah kuantitas barang yang dapat dijual, menentukan barang apa saja yang diberikan kepada pelanggan, menentukan masa waktu kontrak kerjasama, menentukan nama pelanggan, menentukan nama penjual. Yang selanjutnya adalah penggabungan usaha. Penggabungan badan usaha adalah suatu alternatif perluasan secara internal melalui akuisisi, pengembangan kekayaan secara bertahap dan seringkali memberikan manfaat bagi semua entitas yang bersatu dan pemiliknya. Sifat-sifat penggabungan usaha: integrasi horizontal, integrasi vertikal,
Konglomerasi, penyebab penggabungan usaha, manfaat biaya, resiko lebih rendah, penundaan operasi, pengurangan, mencegah pengambil alihan, akuisisi data tak berwujud. Bentuk penggabungan usaha ada merger, ada konsolidasi. Bentuk kerjasama ada trust, kartel, identik, merger, holding, company, concern, corner and ring, joint venture, production sharing, franchise. Metode akuntansi penggabungan usaha, metode pembelian, metode penyatuan kepemilikan. Untuk selanjutnya, joint venture. Joint venture adalah usaha bisnis yang dilakukan oleh dua entitas bisnis atau lebih untuk periode waktu tertentu. Bentuk venture bersama ada single venture, ada joint venture. Unsur yang terlibat dalam jenis venture ada pertama, kerjasama antara pemilik modal asing dan nasional membentuk perusahaan baru antara pihak asing dan nasional didasarkan pada perjanjian. Motif ekonomi yang mendasari venture bersama, memenuhi kebutuhan sendiri, memperoleh keuntungan, memperoleh penghargaan, memperoleh kekuasaan dan sosial. Kelebihan joint venture, sekutu lokal lebih memahami tentang keadaan lingkungannya. Sekutu lokal mungkin memiliki teknologi yang cocok untuk lingkungan setempat. Akses ke pasar modal negara tuan rumah dapat dipertinggi oleh hubungan dan reputasi sekutu lokal. Kekurangan joint venture, jika salah dalam memilih sekutu maka akan meningkatkan resiko politik yang dihadapi. Adanya harga transfer produk atau komponen akan menimbulkan konflik kepentingan antara kedua belah pihak. Dapat terjadi perbedaan pandangan antara sekutu lokal dengan perusahaan. Yang selanjutnya, konsolidasi. Konsolidasi adalah pembuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan terbatas atau lebih untuk melebur diri dengan cara membentuk satu perseroan terbatas baru dan masing-masing perseroan terbatas yang melebur dari menjadi bubar. Tujuan konsolidasi agar dapat memberikan gambaran yang objek sesuai atas keseluruhan posisi dan aktivitas dari seluruh perusahaan. Manfaat laporan keuangan konsolidasi untuk kepentingan jangka panjang. Efek anak perusahaan terhadap induk, memberikan informasi terkini bagi manajemen untuk induk perusahaan terhadap kinerja grup perusahaan. Kepentingan informasi pihak luar, keterbatasan laporan kerugian konsolidasi. Metode penyusunan ekuitas, harga perolehan ekuitas tidak lengkap. Teknik dan prosedur, mempersiapkan kertas kerja penyusunan laporan keuangan konsolidasi, memasukkan laporan keuangan, melakukan penyesuaian data, memasukkan jurnal eliminasi dan kertas kerja. Selanjutnya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.